Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini mau bahas tentang formula bisnis online. eh, Apa ya? Di sini masih membahas Stockly ya. Jadi formulanya itu pakai TikTok dan Linkit gitu. Nah, setelah dipikir-pikir ya, ini Linkitnya ya. Ini TikTok, ini Linkit. Jadi eh, sistemnya kayak gini. Sistemnya cuma kita tempel link kitnya ini di profil ya, bio profil di TikTok seperti ini. Dan ini untuk nempel link ini, profil TikToknya ini harus ganti ke akun bisnis ya, dari personal ganti ke akun bisnis. Karena dengan akun bisnis dia punya privilege atau boleh nempelin link ya, dikasih bisa naruh URL atau link link yang bisa diklik seperti ini. Nah, inilah link yang bisa diklik ini. Ini merupakan istilahnya link cuan atau situs cuan ya. Ini yang benar-benar bisa mendatangkan uang. Jadi perbedaannya kalau cuma konten kreator biasa, mungkin kalau pakai akun personal ya, ini nggak ada fitur link ininya. Dan kalau kita ganti jadi akun bisnis, ini baru bisa muncul ya, baru bisa muncul. Dan untuk nyelipin ini, biasanya nyelipin linknya ini pakai aplikasi ya di handphone ya. Kalau dari desktop ini nggak bisa gitu. Dan linkitnya sendiri, formulanya ini, linkitnya ini sebenarnya saya teman udah banyak bikin tutorial tentang linkit ya. Bisa di search aja di sini, search linkit gitu. Mungkin kalau di handphone agak susah ya mencari searchnya. Yang jelas Linkit Sirtiman aja nanti akan muncul ya tutorial Linkitnya gitu. Nah, di sini Linkit ini sebenarnya website yang bisa ya berfungsi sebagai seperti marketplace ya. Dia ini bisa terintegrasi sama pembayaran online ya, kayak GoPay, ShopeePay, dan Kris lah ya, Kris ya. Dan atau bayar pakai Indomaret juga bisa. Dan ini kelebihan lainnya, ini kita bisa taruh produk di sini ya. Di sini Sirtiman formulanya ini sebenarnya simple ya. Formulanya ini nggak usah kebanyakan taruh produk semua di sini. Di sini bikin orang ini fokus gitu. Formulanya ini kita bikin ya boleh dibilang 2 atau 3 produk sih ya. Kalau cuma di sini Sirtiman bikinnya 4, karena di sini ya kalau untuk Sirtiman ya, agar mereka yang datang ke Linkit ini nama ininya ya, situsnya. Kita bisa bikin numpang di situsnya dia, tapi kita bisa majang produk, dan produknya bisa dibeli orang ya. Pembayarannya juga itu udah termasuk kayak tadi, bisa bayar pakai dompet online, GoPay, Kris, dan lain-lain ya, Indomaret, Alfa. Nah, di sini bikin produk dulu gitu, biar apa? Biar kita dapat cuan. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau di konten kreator biasa ini benar-benar cuma ngandelin view-nya harus viral, FYP harus viral. Nah, di sini kita nggak harus view. Di sini cuma butuh beberapa orang yang mau bisnis online gitu aja, mau cari duit online gitu aja. Nggak perlu orang yang nonton tapi nggak ngapa-ngapain juga. Makanya di sini fokusnya ini untuk cari orang yang mau cari cuan gitu, bukan cari hiburan ya. Di sini emang cari duit, karena duit ini ya buat makan, buat jajan anak, buat bayar-bayar gitu, untuk kebutuhan hidup lah. Nah, untuk itu kita membuat produk ya. Produknya ini ya bebas, kita mau sesuai dengan minat, hobi, atau background kita apa. Yang jelas produk ini harus kita sharing ya, sharing pengalaman.
Ya disarankan sih pengalaman berdasarkan pengalaman real ya. Kalian dulu gimana kesulitannya dan sekarang bisa survive gimana, intinya seperti itu. Jadi yang pertama ini produk gratisan, ibaratnya perkenalan ya, gratis. Mereka bisa download secara gratis, nggak perlu bayar. Ini RP 0 kalau ini ya, RP nya 0 gitu. Ini indirect rupiahnya 0. Dan kalau Sertiman dibikin versi upgrade-nya ya. Jadi semacam kayak kalau nggak beli yang versi upgrade nih kayak kurang lengkap gitu. Jadi kayak dibikin seperti itu dengan gambar yang sama, paling di banner yang sama ya, paling dibedain versi gratis satu lagi versi upgrade. Jadi menurut saya teman logisnya seperti itu. Dan ya kalian bebas aja sih, yang jelas teman pakai formatnya kayak gini. Karena menurut Sirtiman ini berdasarkan Sirtiman sendiri ya, kalau yang gratisan ini Sirtiman butuh yang agak lengkap gitu loh. Karena suka belajar gitu loh, suka mempelajari, memahami ya. Istilahnya di sini menyaring orang yang agar mau memperdalam ya, mau lebih paham gitu. Kadang orang tuh mau pengennya langsung ya, mau cari duit, mau langsung duit, mau langsung duit. Cuma di sini kayak karena yang gratisan ini ibaratnya terlalu standar lah ya, terlalu terlalu singkat ibaratnya. Nah ini agak detail yang versi upgrade itu, biar mereka ini lebih pintar, lebih paham, lebih ya lebih encer lah itu tentang membahas topik ini gitu. Topiknya sih bebas, kalian terserah. Nah untuk yang produk selanjutnya ini ya produk blueprintnya ya. Blueprint ini panduan langkah demi langkah ya. Di sini kalian harus bisa membimbing orang agar mengikuti panduannya seperti itu. Inilah yang membedakan. Kalau mereka bisa ngikutin, mereka tuh istilahnya udah bisa mulai cari duit gitu. Cuma ya nggak semua orang bisa ya. Kadang orang itu butuh bimbingan. Nah inilah bimbingan ini, makanya disediain satu mentoring bimbingan ya. Di sini terserah, mentoringnya nggak harus one on one via chat WhatsApp, tapi bisa ya bebas via email atau via, terserah kalian nyamannya di mana. Yang jelas harganya di sinilah harganya ya, karena ya, mentoring ini privat ini ya makan waktu berharga kita ya. Jadi kita harus bisa menghargai waktu kita sendiri gitu loh. Jangan terlalu murah juga, biar orang itu paham mereka dibantuin ini pakai waktu kita gitu. Dan ya waktu itu mahal, waktu ini sangat berharga gitu. Nah ini jadi skemanya seperti ini, formulanya seperti ini. Mungkin kalau yang bingung bisa tonton lagi tentang alasan dibikin kayak gini gitu, alasan dibikin kayak gini. Sebenarnya saya teman udah jabarin produknya ini, untuk yang ini aja udah dijabarin ya. Dan formulanya sih seperti itu aja, kita bikin konten ya. Pokoknya yang kalau TikTok sih gimana ya, mereka ini ya algoritmanya masih ya nggak tau lah, aneh-aneh gitu. Algoritmanya tuh aneh-aneh ya. Mereka tuh pengen menggiring kita ya, terutama Indonesia ini ke arah yang ya kayak itu deh, memunculkan konten kebodohan, pengemis online dan lain-lain. Cuma di sini kita nggak ngikutin algoritma mereka, kita membangun personal branding sendiri gitu. Ya emang sih kalau mau bikin konten yang viral-viral bisa aja gitu. Cuma kita benar-benar pasang muka, pasang badan untuk bisnis kita gitu. Ini seperti ini, dan banyak yang udah sukses kayak gini ya. Kayak di bule-bule, mama bule nih ternyata suksesnya begini aja gitu loh. Dan nah di sini Sirtiman lebih apa ya, pengen lebih fleksibel ya. Banyak kan mama boleh masih terpaku sama algoritma, jadinya kayak apa ya, orang itu akan jenuh ya kalau bahasnya itu aja, seputar itu aja. Mungkin mereka menganggap ya dulu itu ya algoritmanya harus kayak gitu. Cuma sekarang di sini kita mau menunjukkan kalau Sirtiman ini ya orang gitu loh, personal branding nih orangnya kayak gini gitu. Mas Sirtiman suka ini,
Jadi kalau ini permasalahannya adalah bukan kontennya gitu, tapi orangnya. Ya pokoknya kalau dalam dunia bisnis atau dunia kepercayaan kan ya emang bukan, ya istilahnya kalau jual beli sesuatu itu bukan dari barangnya, tapi yang dilihat kan orangnya gitu loh. Kalau barangnya mah bisa diganti-ganti, cuma kan orangnya siapa gitu loh. Kepercayaannya kan di orang gitu. Intinya kalau bisnis, apalagi online, Sirtiman ngeliatnya seperti itu ya. Algoritma nggak akan tahu kayak gini. Mereka paling bikinnya itulah ngikutin ya orang, ya orang boleh dibilang apa ya, orang-orang rata-rata, orang-orang yang bodoh gaptek seperti itu ya, bodoh online. Tapi di sini kita nggak harus ngikutin kayak gitu. Di sini kita harus punya jati diri ya. Kalau mau bisnis online sama kita ya lo harus percaya sama gue ini orangnya kayak gini gitu loh. Kalau mau percaya silakan klik link ini, kalau nggak percaya ya lewat aja seperti itu. Nanti ujung-ujungnya apa? Endingnya nih kayak gimana sih? Skema kayak gini. Jadi bikin TikTok, bikin linkit, nanti ya ujung-ujungnya kayak gini, akan ada penjualan. Ini real ya, penjualan, sell seperti itu. Di sini ini formula sebenarnya udah dipakai emak-emak bule, dan Sirtiman ngelihat ini kok formulanya terlalu simpel ya, karena Sirtiman sendiri punya formula mesin duit otomatis ya, yang mungkin lebih ribet dari itu, tapi ya karena namanya orang Indonesia ya, orang rata-rata ini ya mungkin baru paham yang simpel-simpel aja ya, ya jadi mau nggak mau Sirtiman yang menyesuaikan ya. Sirtiman juga punya formula ya, kayak mesin duit otomatis ala Sirtiman ini lebih kompleks lagi, lebih ya pokoknya ini udah terbukti ya, terbukti mendatangkan cuan, terutama ini sih ke arah global ya, dolar gitu. Cuma di sini Sirtiman pengen nerapin ke Indonesia. Nah, cuma permasalahannya adalah orang rata-ratanya levelnya nih masih jadi TikToknya masih kayak gitu, masih suka yang joget-joget, lip sync, masih suka yang live-nya tuh yang cewek-cewek nonton cewek cakep ya kayak gitu ya. Dan ya inilah jadi satu tantangannya, agar gimana caranya ya memberantas kebodohan ini, gimana memberantas hal-hal yang kayak tadi itu, konten kebodohan, melahirkan pengemis online dan lain-lain, itu dengan bisnis ya. Ini formula bisnis Tokly ini gitu. Dan ini kalau ini terlalu ribet ya. Nah ini ya, ini hasilnya bisa seperti ini. Cuma permasalahannya adalah sekarang ini orang lagi ramai ke Facebook ya, orang lagi ramai ke Facebook. Dan ini jadi apa ya, di Facebook ini lagi ramai banget ya tentang konten kreator, karena Facebook dia mulai membuka ya sih, buka lowongan istilahnya jadi konten kreatornya. Dan permasalahannya adalah banyak yang belum paham juga gitu loh. Jadi saat dulu YouTube juga membuka istilahnya kerjasama sama konten kreator, atau pokoknya bikin konten nanti subscribernya banyak, viewnya banyak, dapat gaji gitu ya. Ini yang disalahartikan ya, karena hal ini itu tidak mudah ya, hal ini itu uh, apalagi untuk pemula ya, nggak mungkin jangan, namanya pemula tahu sendiri lah, mungkin awal-awal aja semangat, udah gitu kendor, terus nggak lanjut, seperti itulah mental istilahnya. Mentalnya rata-rata ke Facebook ya, dan di Facebook ini ya sama aja tuh, mereka akan mengulangi hal-hal yang kayak tadi gitu. Awal-awalnya semangat, cuma rata-rata mental. Nah inilah yang membuat Sirtiman ini peduli itu, gimana sih jadi konten kreator kok emang berat gitu, kalau harus nyari viewnya banyak, nyari subscriber atau follower yang banyak, ini berat gitu.
Makanya di sini teman gimana caranya nggak ngandalin view atau subscriber, tapi benar-benar ngandalin personal branding ya kayak tadi itu personal branding ya. Dan di sini bisa dilihat kalau ini bisa diterapin nggak cuma di TikTok aja, ini TikTok link bio ada linknya, dan ini di Facebook juga gitu loh. Nah ini di Facebook, ini link bionya, ini ada boleh selipin link di sini di bawah juga boleh sih. Ini permasalahannya membuat apa ya? Jadi merusak sistem ya, merusak sistem. Tadinya orang ini ya berharap pengen dapat gaji ya, mungkin namanya ada program baru dari Facebook, banyak influencer yang share, banyak orang terjaring atau ya ngikut gitu ya, ikut-ikutan ya. Dan ini membuat ya awalnya doang rame gitu. Cuma kenyataannya saya tanya teman-teman, kenyataannya baru sekian apa berapa bulan cuma dapat 0, sekian dolar tiap hari ngonten seperti itu. Yang di sini Stearman mulai berpikir gimana caranya agar jangan bergantung pada sistem yang kayak gitu. Makanya di sini menciptakan sistem sendiri, memanfaatkan link bio ya. Selama itu sosmednya ada bisa nyelipin link bio, kita ambil gitu. Cuma kalau mereka nggak bisa nyelipin, tinggalin aja gitu, karena ya nggak susah juga gitu. Orang ini aja udah sedikit sekali ya, peluang ini udah sedikit sekali cuman nyelipin di link bio doang gitu, karena di video kan ada batasannya. Kalau di VT ya jangan kebanyakan ngasih link, nanti kontennya dianggap spam seperti itu. Apalagi di sosial media ya, jangan terlalu banyak share link atau share produk gitu, nanti dianggap spam. Makanya di sini kita share-nya apa? Share-nya adalah konten yang berkualitas gitu. Konten yang berkualitas inilah yang akan membuat orang ini ya, kitanya menghasilkan penjualan sales gitu. Itu gimana caranya ya kalian bikin konten yang sesuai dengan pengalaman, minat, hobi, dan juga backgroundnya. Jadi kontennya ini ya emang nggak ada duanya gitu. Ini konten kalian aja yang punya pengalaman kalian. Ya pokoknya semuanya ya. Di sini Sirman contohin kalau Sirman ini kayak di TikTok ya. Sirman suka COC, Sirman suka punya motor spin, Sirman bisnis online, Sirman nyanyi juga, Sirman baca buku. Jadi ini Sirman ini ya, inilah Sirman gitu loh. Ini orang real nih sukanya ini gitu, pengen nunjukin seperti itu ya. Nah, mungkin orang lihat ini kontennya kok random gitu. Konten random ini bukan konten random ya. Ini memang konten personal branding ya kayak gini gitu loh. Beda sama ini channel buat niche. Kalau buat niche kan misalnya di sini channel tentang game, ya mungkin nih backgroundnya game apa gitu. Kalau di sini backgroundnya Sirtiman gitu aja. Mungkin ada background lampu-lampu atau ini ya itu variasi aja gitu. Yang jelas orang di sini akan mulai belajar paham ya, Sirtiman ini suka game, suka buku. Jadi logikanya Sirtiman ini berawal dari sesuatu perjalanan hidupnya. Ya awalnya dia suka game dari kecil atau suka baca buku, nambah ilmu, dan lanjut ya kalau olahraga bola, motor untuk nganter-nganter sekolah atau nganter-nganter lapak, dan juga ya namanya orang suka healing, jalan-jalan apa aja di ini ya, bisa ngelihat anak main komputer apa gitu, pokoknya launching produk baru atau ya pokoknya segala sesuatu yang update hidup Sirtiman ya di sini gitu. Nah ini orang tuh diarahkan untuk melihat sesuatu yang real ya, jangan cuma settingan, jangan cuma bahas tentang itu aja, nanti ujung-ujungnya
akan terjadi hukum gosen ya, kejenuhan gitu. Kalau udah jenuh, makanya di sini ya emang ya harus paham, oh dia suka ini, oh dia suka ini. Jadi setiap hari mendapatkan konten yang baru, unik, fresh gitu. Jadi bikin otak tuh nggak jenuh gitu. Nah di sini permasalahannya adalah masih ada orang-orang yang mengharapkan konten kreator yang versi lama boleh dibilang, yang bahasnya tentang ya topik-topik tertentu aja, personal brandingnya justru nggak ada, dan orang itu akan apa ya? Orang itu akan kesulitan gitu. Mungkin eh, entah itu kontennya terlalu standar ya, kontennya isinya cuma ya mungkin apa sih, kayak menjahit baju ngeliatin ke orang, cuma dia nggak cerita nih jahit baju ini ceritanya kayak gimana gitu, kayak cerita ya ini baju dipesan dari ini baju. Kalau cuma jahit baju terus ya pokoknya orang jadinya kan ngelihat jahit baju tuh mungkin ada yang suka ya, mungkin ada yang terinspirasi gitu, cuma kalau kontennya terlalu tipis ini akan kesulitan gitu, akan sulit dicerna, akan sulit diikuti. Jadinya ya bingung gitu. Kalau kita misalnya cerita gimana caranya biar orang ini ya suka baju, dan gimana caranya biar mereka ini terus termotivasi untuk belajar baju ya, ini contohnya aja, bisa baju, bisa mancing, bisa lain-lain ya. Bikin mereka ini upgrade terus gitu, bikin mereka ini upgrade terus gitu. Dan di sini ya inilah, sebagai konten kreator tuh ya, seharusnya bikin konten yang kualitasnya seperti itu ya. Dan jangan lupa ini monetasinya nih di sini gitu, di link bio-nya ini gitu. Jadi kalau di sini cuma ngajarin, monetasinya di sini di link bio. Manfaatin link bio ya. YouTube semua ini ada ngasih, TikTok juga. Dan ini link situs cuannya ini yang harus dibikin. Nah, kalau belum punya website sendiri, pakai lynk.id .id. Kalau kalau belum ini, kalau punya web sendiri ya bikin ya kayak Sertiman kayak gini gitu, bikin web sendiri, penawarannya semua di sini gitu, suka-suka. Bedanya kalau web sendiri kan kita bisa nempel di mana aja ya, pilih temsnya apa aja, di mana aja. Kalau pakai Linkit ini ya paling ada keterbatasan pilihan temsnya yang kayak gimana, terus warnanya juga mungkin pilihannya yang mana gitu. Ada keterbatasan karena gratisan gitu, dan fitur lainnya. Sampai sini sebenarnya apa ya? Ini mengarahkan agar konten kreator ini jangan terlalu saklek ya, agar ngikutin cara-cara lama gitu. Di sini kita harus survive ya, harus survive. Kalau cara-cara lama ini ya emang udah mungkin dari dulu diajarin, entah itu ngikutin orang kayak itu, dan orang nyontoinnya juga kayak gitu. Cuma zaman sekarang dan menuju masa depan ini segala sesuatunya berubah gitu. Di sini kreativitas kita jangan cuma ngikutin orang, tapi kita ya kita gitu, bukan orang itu gitu. Di sini ya bebas-bebas aja. Yang penting konten ini harus bermanfaat, harus bisa bikin orang ini punya skillnya nambah ya, upgrade terus. Dan ya kita juga harus memonetasi ya, monetasi ya. Kita udah capek-capek bikin konten dan ternyata kita nggak monetasi, jadi kayak apa ya, buang-buang waktu kalau kayak gitu. Ada waktunya untuk apa sih, kalau cuma sekedar hiburan gitu. Cuma di sini ya, waktu itu adalah uang gitu. Waktu ini mahal. Makanya di sini ya sekalian cari duit, sekalian ngonten, sekalian ya hidup kalian ini nikmatin gitu aja lah. Ya, si konten kreator kan menikmatin hidup, terus sharing
apa yang dia rasa, kayak gitu seharusnya ya. Dan ya inilah yang membuat apa ya, perbedaannya dulu sama sekarang. Kalau dulu mungkin bahas mancing-mancing aja sehingga orang ini akan apa ya, terjebak di zona mancing aja gitu. Jadi mungkin jebakannya ini Setiman udah bikin video sebelumnya tentang apalagi tawaran endorse ini, kalau udah kayak deal with the devil ya. Endorse alat mancing ini bilang bagus ya. Nah ini yang kayak gini-gini nih bikin bikin orang jadi stres ya. Dia kalau orangnya nggak suka sama alat pancingnya dan disuruh bilang bagus dan itu terus-terusan kejadiannya kalau ada endorse seperti itu, mungkin dia dapat duitnya, cuma ada ada pertentangan di hati ya, tantangan di batin kalau ini bukan bisnis yang seperti dia ya, inginkan. Jadinya orang itu jadi apa ya, jadi kayak bohong buat konten tuh, kok bohong sih gitu. Seharusnya kan kalau apa yang dia pakai dia enjoy benar-benar, ini emang harus itulah ya, seharusnya emang harus tegas kalau emang produknya jelek nggak cocok jangan diterima gitu. Jadinya banyak konten kreator yang pada pensiun, berhenti, stop gara-gara ya kayak gitu, stres. Nah kalau versi Sirtiman kan yang konten seperti biasa aja lah gitu, enjoy, jangan dijadiin beban. Ya kadang kalau kita orang ya capek mau break silahkan gitu, cuma kembali ya kalau kita udah punya tujuan, udah punya jadwal kerja, ini kita harus konsisten gitu, jangan udahan terus udah gitu, terus gimana lagi kelanjutannya. Untuk yang mau tanya ya seputar formula ini, kalau ada yang masih bingung ya silahkan gitu. Yang jelas saya teman berusaha ya di channel ini, berusaha agar ya pokoknya pertanyaan kalian ini akan dicoba ya dijelasin lah gitu, biar pada paham, biar jangan sampai apa ya, sayang soalnya jangan sampai buang-buang waktu untuk jadi konten kreator, bikin konten capek-capek. Ya banyak kan orang sih seperti itu ya, dibilangin susah gitu, padahal ini udah cara yang paling cuan gitu, cuma orang rata-rata dibilangin susah gitu. Ya cuma ya nggak apa, itu kita nggak bisa maksa. Yang jelas masing-masing ya jalanin sesuai pilihan hidupnya. Ini menawarkan agar mereka lebih baik. Ya kalau mereka emang belum mau lebih baik ya nggak apa-apa juga, itu buat yang mau aja gitu. Dan gitu aja guys ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar dan jempolnya. Berjumpa video berikutnya. Goodbye.